Menjelang Pilkada serentak 2024, 3 mantan gubernur yang diperkirakan akan mencalonkan diri kembali, yaitu Anies Baswedan, Jakarta, Wahidin Halim, Banten, dan Edi Rahmayadi, Sumatera Utara, tidak dipersepsikan oleh publik sebagai kandidat terkuat. Meskipun ketiganya memiliki pengalaman dan rekam jejak sebagai kepala daerah, dinamika politik yang terus berubah dan munculnya kandidat baru yang mungkin lebih menarik bagi pemilih dapat mempengaruhi persepsi publik. Faktor-faktor seperti kinerja selama menjabat, strategi kampanye, dan dukungan dari partai politik serta koalisi juga berperan penting dalam menentukan kekuatan masing-masing kandidat dalam survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center, KIC, pada periode 3–9 Mei tahun 2024 mengungkapkan beberapa tokoh yang mendominasi persepsi publik di berbagai provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa 1. Basuki Cahajapurnama mendominasi persepsi publik dengan persentase sebesar 33,2%. 2. Di Provinsi Banten, Airin Rahmidiani memimpin dengan 32,8%. 3. Muhammad Bobi Afif Nasution adalah yang terkuat di Sumatera Utara dengan 42,1%. Selain 3 provinsi tersebut, survei juga dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Berbeda dengan hasil di atas, di 5 provinsi tersebut, para mantan gubernur dan 1 petahana dianggap paling cocok untuk kembali menjabat. Survei ini memberikan gambaran tentang persepsi publik terhadap tokoh-tokoh tertentu di berbagai daerah, yang bisa mencerminkan preferensi pemilih dalam konteks politik dan kepemimpinan di Indonesia. Dari survei yang dilakukan oleh KIC, terdapat beberapa tokoh yang dipersepsikan paling pantas menjadi gubernur di beberapa provinsi di Indonesia. Berikut adalah hasil survei tersebut. 1. Ridwan Kamil di Jawa Barat, dipersepsikan pantas oleh 39,5% responden. 2. Tachiasin Maimoen di Jawa Tengah, dipersepsikan pantas oleh 20,4% responden. 3. Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur, dipersepsikan pantas oleh 43,3% responden. 4. Andi Sudirman Sulaiman di Sulawesi Selatan, dipersepsikan pantas oleh 23,8% responden. 5. Mahyildi Ansarullah di Sumatera Barat, dipersepsikan pantas oleh 38,3% responden. Menurut survei manajer KIC, Satria Triputra Wisnumurti, temuan ini sejalan dengan tingkat kepuasan kinerja gubernur. Para mantan atau petahana yang dinilai paling pantas menjadi gubernur lagi memiliki nilai kepuasan di atas 80%. Namun, di 3 provinsi, nilai kepuasan mereka berada di rentang 50–60%.
Temuan ini diungkapkan dalam peluncuran dan diskusi rilis survei persepsi publik terhadap pilkada di 8 provinsi yang diadakan di Jakarta. Hasil survei dari KIC menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tanggal pelaksanaan Pilkada 2024. Survei ini dilakukan di 8 provinsi strategis, yang dianggap penting karena biasanya pemimpin nasional berasal dari provinsi-provinsi tersebut dan memiliki jumlah daftar pemilih tetap DPT yang besar. Rincian dari survei menunjukkan bahwa 18,3% responden menyatakan pilkada akan berlangsung pada tanggal 27 September. 19,0% responden menyatakan pilkada akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober. 62,6% responden memberikan jawaban benar, yaitu tanggal 27 November. Selain itu, terkait penggunaan hak pilih, mayoritas responden 93,4% menyatakan akan mencoblos, sedangkan hanya sebagian kecil 6,6% yang menyatakan tidak akan mencoblos. Satria, perwakilan dari KIC, menjelaskan bahwa tujuan survei online ini adalah untuk menggali persepsi publik mengenai Pilkada 2024. Penelitian ini difokuskan pada 8 provinsi yang memiliki pengaruh strategis dalam menentukan hasil pemilu nasional. Berdasarkan hasil survei, preferensi pemilih terhadap kandidat politik lebih banyak dipengaruhi oleh personalitas dan rekam jejak kandidat dibandingkan dengan afiliasi partai politik atau dukungan dari ketua umum partai. Berikut adalah beberapa poin penting dari temuan survei tersebut. 1. Personalitas kandidat. Sebagian besar responden 76,6% memilih kandidat berdasarkan personalitas dan rekam jejak pribadi kandidat. Ini menunjukkan bahwa integritas, pengalaman, dan kualitas individu kandidat sangat penting bagi pemilih. 2. Afiliasi partai politik. Hanya 7,7% responden yang memilih kandidat karena diusung oleh partai pilihan mereka. Ini menunjukkan bahwa loyalitas terhadap partai politik tidak terlalu dominan dalam menentukan pilihan pemilih. 3. Dukungan ketua umum partai. Sebanyak 4,7% responden memilih kandidat karena dukungan dari ketua umum partai idola mereka. Ini menunjukkan bahwa pengaruh pemimpin partai masih ada, tetapi tidak signifikan. 4. Kader partai. Meskipun alasan utama pemilihan bukan berdasarkan afiliasi partai, 53,3% kandidat yang merupakan kader partai lebih banyak dipilih dibandingkan dengan 41,1% kandidat yang bukan kader partai. Hal ini mungkin mencerminkan kepercayaan bahwa kader partai memiliki struktur dukungan dan sumber daya yang lebih baik untuk menjalankan tugas politik. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pemilih cenderung lebih memperhatikan kualitas individu kandidat daripada hanya sekedar afiliasi politiknya. Namun, tetap ada kecenderungan untuk memilih kader partai karena kemungkinan dianggap lebih berpengalaman atau memiliki dukungan yang lebih kuat dalam sistem politik.